Halo bro. Nah ini komentar kamu aku tanggapin ya. Aku tanggapin dengan serius. Di sini kamu bilang seorang mantan gubernur dibandingkan presiden beda jauh. Anies Baswedan dibandingkan Ganjar. Maksudnya begitu maksudnya. Baru setara. Kalau seorang Anies dibandingkan presiden berarti Anies hebat. Hebat di mana Bapak? Di sini aku jelaskan dengan serius ya. Kamu simak. Aku jelaskan dengan serius. Hebatnya Anies itu apa? Cuma kata-kata doang kok. Kalau kinerjanya apa? Karyanya apa? Nggak ada. Bisa dilihat kok. Cuma kata-kata doang dia itu. Yang hebat itu kata-katanya. Kemudian kamu bilang Anies dibandingkan. Nggak ada. Saya tidak ada membandingkan Anies dengan Presiden Bapak Jokowi. Nggak ada. Dan juga kalau dibandingkan ya sudah beda lah. Beda level. Jauh sekali. Cuman permasalahannya kenapa jadi saya mengatakan begitu dan kenapa jadi banyak orang karena Anies dan pendukungnya itu selalu mempermasalahkan, mengkritik apa yang telah dibangun Bapak Jokowi untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini. Coba kamu simak videonya yang akustik itu, kamu simak. Itu kan dia kan apa ya, nyentil masalah pembangunan yang telah dibangun Bapak Jokowi sebenarnya. Nah sekarang apa? Karya Anies apa untuk warga Jakarta? Nggak ada kan? Selain tugu-tugu menunggu tugu, tugu-tugu menunggu-nunggu, tebang-tebang hutan, tebang-tebang pohon di Monas. Kali tidak dikeruk, kali penuh sampah ditutup pakai jaring. Nah, itu aja kan karyanya. Apa lagi? Merubah-rubah nama. Ini fakta kenyataannya. Nama rumah sakit jadi rumah sehat, nama jalan diganti-ganti dan sebagainya. Itu kan. Jadi karya Anies itu apa? Nggak ada kok karya Anies itu. Apalagi dibandingkan dengan Pak Ganjar. Nggak usah dengan Pak Ganjar, dengan gubernur-gubernur lain yang ada di negara Indonesia ini aja. Anies itu sudah jauh nggak ada. Kalau gubernur lain masih ada karyanya yang memang berguna. Sekarang kalau Anies apa karyanya di Jakarta ini untuk untuk masyarakat? Nggak ada. Bikin tugu bambu, habis tugu bambunya. Bikin tugu sepatu, hilang tugu sepatunya. Menebang pohon-pohon di Monas jadi gundul. Sekarang taman di Monas itu, ayo kemana itu? Bikin tugu loyang, hilang. Bikin tugu peti mati, udah berguna juga, hilang. Nggak ada lagi tugu peti matinya. Apa lagi? Nggak ada. Menutup sampah yang numpuk di kali pakai jaring, akhirnya apa? Dikeruk juga akhirnya oleh Pak Heru. Nah jadi karya Anies apa? Nggak ada. Jadi nggak ada di sini yang membandingkan Anies dengan Bapak Jokowi. Nggak ada, karena Anies dan pendukungnya itu selalu mempermasalahkan apa karya kinerja Bapak Jokowi untuk negara Indonesia ini dan untuk masyarakat juga rakyat Indonesia ini untuk nanti puluhan tahun ke depan gunanya begitu. Jadi tidak ada yang membandingkan Anies dengan presiden. Anda aja kepedean ngomong begitu di PT saya ngomong begitu. Koreksi diri lah. Tidak ada. Jadi Anies dengan Pak Ganjar pun tidak bisa. Dia jauh level Anies rasis Basi Edan ini ndak ada. Dia cuma pandai ngomong aja. Nih maaf ya, aku bukannya membuli atau menjelek-jelekan Anies, ndak ada tujuanku. Aku cuma ngata-ngatain aja, mengatakan yang sebenarnya aja, yang sesuai ada di media televisi, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat seputar Jakarta dan juga masyarakat di Indonesia. Itu aja aku menyampaikan. Jadi ndak ada membuli atau menjelek-jelekan Anies. Kamu jangan baper ya, makanya kamu kalau komen di PT aku jangan terlalu pede, apalagi seperti ini kamu bilang membandingkan Anies berarti Anies hebat kalau dibandingkan dengan presiden. Hebat di mananya? Orang udah bisa kerja kok. Masa mau dibandingkannya? Kalau kata-kata boleh lah si Anies rasis Baswedan ini, tapi kalau kinerja atau karya nggak ada. Apalagi sumur resapan tuh apa gunanya? Oke bro, paham? Jadi tidak ada yang membandingkan Anies dengan presiden. Justru Anies dan pendukungnya itu sebenarnya tidak tahu malu sebenarnya. Coba kamu lihat berita itu. Anies saat wawancara di negara lain,
dia menjelek-jelekan Borneo Kalimantan ini, tidak setuju dengan apa yang telah dirancang dan dibuat Bapak Jokowi membangun IKN di tanah Borneo Kalimantan. Anies mempermasalahkan dan sebagainya. Begitu juga pendukung-pendukungnya di belakang Anies, yang seputar Anies, pokoknya mendukung Anies Rasis Baswedan ini adalah orang-orang kelompok yang ya ibarat itu mereka sangat benci dengan ibarat Borneo Kalimantan ini. Makanya mereka tidak mendukung pembangunan IKN yang dibangun oleh Bapak Jokowi di Borneo Kalimantan ini akan dijadikan kota yang maju atau ibu kota Nusantara akan dipindah ke Kalimantan. Mereka tidak ada yang setujunya dan mendukung. Tapi Anies tidak tahu malu. Dia tidak senang dengan di tanah Borneo Kalimantan dijadikan IKN, tapi dia masih aja menginjakan kaki ke tanah Borneo Kalimantan dengan berkampanye itu dan ini, ngajak mau sholat bersama masyarakat Kalimantan Barat, Pontianak, ke Kalimantan Selatan, terus ke Samarinda jadi penyusup acara ulang tahun kota Samarinda, dijadikan kampanye dia. Itu kan tidak tahu malu. Sementara dia aja mempermasalahkan apa yang telah direncanakan Bapak Jokowi untuk menjadikan tanah Borneo Kalimantan ini menjadi pusat ibu kota Nusantara. Nah, kan di situ aja sudah ketahuan. Berarti dia tidak berpikir, Mas Bro. Nah, jadi itulah. Jadi kalau komen di PT aku jangan terlalu pede. Oke, Bro? Karya saja, tanpa narasi, tanpa gagasan, kita tidak bisa menjelaskan mengapa ini dibangun. Baik. Maaf, Bapak Anies Rasis Baswedan, komentar pidato Bapak saya tanggapin dengan serius. Kata Bapak, kalau membangun itu harus dengan narasi, gagasan, dan baru karya. Nah, yang pertanyaan saya, karya Bapak apa ya? Iya, Bapak memang punya narasi, punya gagasan, dan karya. Tapi narasi dan gagasan Bapak itu akhirnya dijadikan sebuah karya. Terus karya Bapak apa? Akhirnya kan jadi bahan bahan bulian dan ketawaan. Kan begitu, Pak. Sekarang begini, Bapak mempunyai narasi, mempunyai gagasan, terus berkarya dengan membangun-bangun seperti Tugu Loyang. Tugu Loyang, Tugu Sepatu, Tugu Batu-Batu, terus Tugu Tugu. Itu gunanya apa, Pak, buat masyarakat Indonesia, Pak? Sekarang pejabat-pejabat di negara kita ini siapa sih yang berkarya atau membuat suatu karya atau membangun tanpa narasi dan gagasan? Siapa sih? Semuanya pakai itu, Pak. Cuman mereka tepat sasaran, Pak. Seperti Bapak Jokowi, beliau punya gagasan, punya narasi, membangun infrastruktur, tapi berguna, Pak, untuk masyarakat. Tidak sekarang. Memang buat sekarang, Pak, tapi itu nanti untuk berguna untuk anak cucu masyarakat Indonesia yang akan menggunakannya, Pak, setiap karya. Seperti Bapak Jokowi membangun kantor-kantor perbatasan negara, Pak. Itu sangat berguna, Pak, bagi petugas yang jaga di sana. Sekarang kalau Bapak berkarya karena gagasan dan narasi Bapak, nah, membangun seperti sumur resapan, gunanya apa, Pak? Akhirnya apa, Pak? Jadi bahan comoohan dan bulian cuma orang aja, Pak, masyarakat aja, Pak. Karena gagasan Bapak, narasi Bapak, akhirnya karya Bapak itu tidak berguna, Pak. Ini fakta loh, Pak. Karena apa? Ini yang menyatakan masyarakat di Jakarta loh, Pak.
Jadi itu aja. Jadi karya Bapak itu tidak berguna. Misalnya Bapak mengatakan ada umpamanya pendukung Bapak, buktinya membangun JIS. JIS itu kan sudah diwacanakan, dirancanakan dari awal kan, dari era Bapak Jokowi, dilanjutkan Bapak Ahok, sudah JIS itu. Nah, kemudian kan Bapak Anies Rasis Basi Edan ini kan tinggal melanjutkan aja. Nah, jadi karya Bapak apa? Oh, Formula E. Maaf loh Pak, saya bukannya membuli Bapak, saya cuma mengata-ngatain aja Pak. Ini fakta kenyataannya Pak. Nanti pendukung Bapak nih banyak pada baper Pak dengan lihat PT saya ini Pak. Jadi itu ya Pak ya. Jadi silahkan bernarasi, silahkan membuat gagasan dan berkarya, tapi usahakan tepat sasaran Pak. Memang berguna dan bermanfaat Pak. Daripada tugu-tugu seperti tugu sepatu juga, akhirnya kan tugu sepatunya udah ada Pak. Tugu sepatunya udah ada, tugu loyang, tugu peti mati, tugu batu-batu. Terus karya Bapak, narasi Bapak, gagasan Bapak, terus karya Bapak menebangi pohon-pohon di Monas akhirnya lenyap Pak. Akhirnya Monas jadi hutan gundul Pak. Jadi karya Bapak itu memang salah Pak. Narasi, gagasan, dan karya Bapak itu salah Pak. Maaf ya Pak ya, saya selalu tidak bisa nahan Pak kalau sudah membicarakan dengan kata-kata Bapak. Ya karena apa yang Bapak sampaikan itu sebenarnya tidak sesuai apa dengan fakta dan kenyataannya. Oke deh Pak. Saya tunggu deh komen-komen pendukung Bapak, pasti nanti banyak nih yang baper dan panas pada dengan PT saya Pak. Karena durasinya Pak panjang Pak, sekarang TikTok Pak bisa 10 menit.